Mereka memfitnah saya, mereka memecat saya, dan itulah bagaimana mereka mempermainkan diri mereka sendiri hingga bercerai, dihukum penjara, dan sejumlah deportasi. Ini adalah cerita panjang, namun jika Anda bertahan hingga akhir, Anda akan belajar bagaimana saya difitnah dan dipecat dari pekerjaan saya dan tanpa sengaja memicu reaksi berantai yang mengarah pada penggantian staf dengan beberapa manajer yang dipecat atau dipindahkan ke restoran lain, manajer umum yang dipecat dan bercerai, serta salah seorang manajer yang diselidiki oleh FBI dan akhirnya ditangkap, serta beberapa pekerja yang dideportasi. Mari kita mulai. Saya dulu bekerja di restoran mewah milik entitas korporat besar yang memiliki beberapa merek restoran berbeda. Saya bekerja di sana selama sekitar 3,5 tahun sebelum akhirnya mereka memecat saya. Tapi lebih lanjut tentang itu nanti. Pertama, saya ingin memberikan gambaran tentang peran saya di sana. Peran saya di pekerjaan itu sedikit dari segalanya. Sejak hari saya mulai bekerja di sana, saya bertekad untuk belajar sebanyak mungkin. Saya sangat gigih dengan manajemen ketika saya ingin belajar di departemen baru. Saya mulai sebagai pelayan, namun akhirnya saya berhasil bekerja di departemen dan jabatan berbeda, seperti layanan bawa pulang, hosting, bartending, barbacking, banquet, catering, dan pengiriman. Tujuan tunggal saya saat bekerja di sana adalah membuat diri saya tersedia sebanyak mungkin. Saya dibayar sekitar $12 per jam, meskipun jumlahnya berfluktuasi jika saya bekerja sebagai bartender atau pelayan dan mendapatkan tips. Akhirnya, manajemen menyadari bagaimana saya paling cocok berada di salah satu posisi tanpa tips. Saya begitu baik di sana sehingga mereka memutuskan untuk mencoba saya sebagai supervisor tidak resmi di tim yang bekerja di layanan bawa pulang, catering, dan pengiriman, karena semuanya merupakan satu departemen. Saya tahu bahwa pada akhirnya ini akan berarti beberapa jam kerja yang berkurang karena saya hanya akan bekerja di satu departemen. Jadi saya bernegosiasi dengan manajemen untuk menaikkan bayaran saya sekitar $1,50. Karena saya mengambil tanggung jawab tambahan, mereka puas dengan kenaikan gaji tersebut. Saya tidak mencoba mendapatkan uang sebanyak mungkin. Saya hanya ingin bisa membayar tagihan dan masih memiliki sedikit uang tersisa untuk bersenang-senang. Saya tinggal di kota Chicago yang sangat dikenakan pajak, yang berada di negara bagian Illinois yang sudah sangat dikenakan pajak. Jadi agak sulit untuk memenuhi kebutuhan dan masih memiliki uang untuk menikmati hidup saya. Saya adalah orang yang senang dengan hal-hal sederhana dan saya bisa menikmati sesuatu untuk waktu yang lama, jadi tidak butuh banyak uang untuk menjadi bahagia. Sebuah permainan video bisa membuat saya terhibur selama beberapa bulan, kadang-kadang bahkan bertahun-tahun. Saya memiliki hewan peliharaan keluarga yang saya bawa bersama saya ke Chicago, jadi itu dianggap sebagai pengeluaran tambahan. Tidak lama setelah saya memulai posisi ini sebagai supervisor tidak resmi, saya mendapatkan pacar sehingga saya juga sering pergi keluar dan mengeluarkan uang untuknya. Dengan posisi saya dan anggaran yang cerdas, saya mampu membiayai semuanya ini. Uang bukanlah masalah, tetapi manajemen memiliki tingkat pergantian yang tinggi, sehingga manajer yang baru seringkali tidak tahu apa yang diperlukan atau seberapa pentingnya jam kerja bagi pekerja di departemen-departemen ini. Akhirnya, diketahui bahwa manajer umum kami saat itu akan dipecat dan diganti. Manajer umum yang baru diharapkan menjadi bintang rock dalam meningkatkan restoran. Kami mencari namanya dan menemukannya sebagai hasil pencarian pertama di Google. Namun entry tersebut bukanlah ulasan cemerlang tentang etika kerja atau kemampuannya yang luar biasa untuk meningkatkan cara operasional restoran. Sebaliknya, itu adalah foto penjara dan laporan polisi yang diajukan karena kekerasan dalam rumah tangga berulang. Hal ini penting untuk nanti. Kita akan menyebutnya Harvey. Tak lama setelah Harvey masuk dan mulai membuat perubahan, salah satu manajer terbaik kami mengajukan resign. Dia menolak untuk bekerja dengan dia, dan seperti kutukan, mengatakan kepada kami untuk mengharapkan banyak pelecehan seksual, komentar misoginis, dan pada akhirnya membuat tempat ini hancur. Tidak lama setelah dia pergi, manajer umum kami mulai mengganti manajer kami saat ini dengan orang-orang yang dia pilih yang pernah bekerja dengannya di masa lalu. Akhirnya semua kecuali satu manajer diganti. Manajer itu adalah manajer dapur. Kita akan menyebutnya Frito. Frito telah ada sejak saya mulai bekerja di sana. Dia tampaknya seperti kameleon, karena nilai dan etikanya tampak berubah tergantung pada siapa bosnya. Jujur, saya agak menghormati insting bertahan hidupnya. Namun pada akhirnya saya melihatnya sebagai orang yang menghamba dan hianat. Harvey sebenarnya tidak pernah menggantikan manajer untuk departemen kami, jadi kami beroperasi tanpa banyak pengawasan. Kecuali jika Anda menghitung saya sebagai supervisor, kami tidak selalu memiliki seseorang yang selalu mengawasi cara kerja kami. Departemen kami mengalami beberapa masalah kecil di sana-sini, tetapi masih berjalan dengan sangat lancar. Karena kami tidak memiliki manajer sendiri, kami sering harus meminta bantuan manajer untuk datang membantu kami dalam hal-hal yang membutuhkan kartu manajer untuk persetujuan.
Frito selalu menjadi orang yang menjawab panggilan-panggilan ini karena dapur paling dekat dengan departemen kami. Seiring berjalannya waktu, tim manajer baru mulai melihat Frito sebagai manajer departemen kami juga. Namun, tim per jam yang bekerja di sana masih melihat saya sebagai supervisor mereka. Ini berarti setiap kali Frito mencoba membuat perubahan yang pada akhirnya akan merugikan kami, tim mengandalkan saya untuk mengatasi bencana-bencana tersebut, atau bernegosiasi dengan Frito untuk membiarkan kami menjalankan pekerjaan kami sesuai dengan cara kerja yang sudah terbukti sangat baik. Selama beberapa bulan, Frito dan saya sering berselisih pendapat berkali-kali. Dia dan saya terus-menerus bertengkar tentang seberapa pentingnya jam kerja bagi pekerja di departemen ini. Dia memiliki pemikiran bahwa kami seharusnya hidup dari tips seperti pelayan. Namun karena sebagian besar pesanan kami adalah bawa pulang, mereka datang melalui grup hub, dan grup hub tidak memberi tips. Kami tidak memiliki banyak pengiriman dalam sehari. Dan tips yang kami terima dari itu mungkin sekitar $10 jika kita beruntung. Namun membagi $10 4 cara tidak menghasilkan banyak. Itu hanya menunjukkan bahwa Frito tidak memiliki gambaran tentang apa yang dia bicarakan. Akhirnya kami memiliki pertemuan dengan Harvey, Frito, dan semua pekerja departemen ini. Ini dipasarkan sebagai kesempatan untuk menyuarakan semua keluhan dan kekhawatiran kami terhadap perubahan yang mereka ingin lakukan tanpa adanya kemungkinan pembalasan. Jadi pekerja melakukan hal itu. Mereka berbicara tentang bagaimana Frito mencoba memotong jam kerja meskipun dia bukan manajer sebenarnya. Ketika dibawa ke meja bahwa mereka mencoba untuk mempekerjakan seseorang sebagai manajer. Tim menyarankan agar saya mengambil alih karena saya sudah mengawasi mereka dan menjalankan segalanya dengan lancar selama beberapa bulan terakhir. Saya juga orang yang dijadikan konsultasi oleh manajemen ketika menulis jadwal karena saya memahami hari-hari di mana beberapa pekerja bisa dan tidak bisa bekerja tergantung pada jadwal sekolah atau kehidupan keluarga mereka. Saya bisa melihat pada saat itu ketika mereka menyarankan bahwa Harvey dan Frito membuat keputusan di tempat bahwa saya harus dihilangkan. Meskipun mereka tidak mengatakannya, saya bisa melihat tatapan yang mereka berikan satu sama lain. Dan secara naluriah tahu bahwa hari-hari saya di tempat ini sudah dihitung dan pekerjaan saya akan diakhiri dengan satu cara atau yang lain. Mereka membuat banyak janji kepada kami tentang tidak memotong jam. Mereka memberitahu kami bahwa mereka akan berhenti mengirim pulang semua kecuali satu orang, dan hanya meninggalkan satu orang untuk membersihkan semuanya dan menutup sendirian. Karena ini bukanlah departemen kecil dan itu terlalu banyak untuk dilakukan oleh satu orang sambil tetap memenuhi standar kesehatan dan keamanan. Mereka berjanji bahwa apapun jam yang kami jadwalkan, kami akan bekerja. Kami tidak mencoba bersikap tidak masuk akal. Jadi kami memberitahu mereka bahwa biasanya kami memiliki 3 atau 4 orang yang dijadwalkan untuk bekerja di departemen kami. Mereka bisa memotong 2 dari mereka lebih awal. Tetapi kami selalu membutuhkan setidaknya 2 orang di sini untuk membantu menutup dengan baik. Jaminan dibuat bahwa mereka akan selalu memiliki setidaknya 2 orang penutup. Namun, hanya sekitar 1 minggu kemudian, mereka mulai mengirim pulang semua kecuali 1 orang lagi setiap malam. Suatu malam mereka mencoba melakukannya saat saya dijadwalkan sebagai penutup, dan kami baru saja kembali dari acara catering besar dan ada jumlah pembersihan yang luar biasa yang harus dilakukan untuk 1 orang. Ketika Frito masuk dan mencoba mengirim semua orang kecuali saya pulang, saya berdiri dan memberitahunya bahwa dia terus melanggar janji yang dia buat kepada kami selama pertemuan. Dia menatap saya langsung dan mengatakan kepada saya untuk berhenti mengeluh tentang itu. Dan jika saya terus mencoba berbicara padanya tentang dia melanggar janjinya, dia dengan mudah bisa menemukan seseorang yang bisa menggantikan jadwal kerja saya. Saya dengan cepat menyadari bahwa ini adalah upaya pembunuhan terhadap pekerjaan saya. Dia menginginkan saya untuk mendorong lebih jauh. Jadi saya mundur dan mulai membersihkan. Akhirnya saya harus tinggal sampai larut malam. Dan itu berarti bayaran lembur bagaimanapun juga. Saya mendapat teguran untuk itu. Karena kami tidak diizinkan bekerja lembur tanpa persetujuan manajer. Ketika saya menolak untuk menandatangani teguran itu, menunjukkan bahwa saya sudah mencoba menjelaskan kepada Frito bahwa saya tidak akan bisa membersihkan semua itu sendirian sebelum jadwal kerja saya berakhir. Saya diizinkan untuk pergi tanpa menandatangani teguran itu. Tetapi hanya karena perwakilan SDM yang ada pada saat itu bukanlah orang sekitar Harvey. Loncat ke hari saya dipecat. Penting untuk dicatat pada titik ini bahwa saya selalu datang kerja 1 jam lebih awal. Karena kami tinggal di Chicago, makanan mahal, namun, di tempat kerja kami diizinkan untuk memiliki sebanyak sup dan roti gratis sebanyak yang kami inginkan. Jadi saya akan datang kerja 1 jam lebih awal setiap hari agar saya bisa makan sup dan roti untuk makan siang sebelum jadwal kerja saya. Tapi pada hari itu, ketika saya masuk ke dapur untuk mengambil sup, salah seorang koki garis memberitahu saya bahwa dia memiliki 1 hidangan yang dibatalkan setelah dia memasaknya dan Frito telah memberitahunya untuk memberikannya kepada seseorang.
Dia meyakinkan saya bahwa Frito sudah memberikan secara cuma-cuma dan bahwa itu gratis untuk diambil oleh siapapun yang menginginkannya. Ternyata itu adalah hidangan pembuka favorit saya, jadi saya dengan senang hati mengambil makanan gratis itu. Tidak lama setelah saya sampai di meja saya, baik Harvey maupun Frito mendekati saya dan bertanya apakah saya telah memesan hidangan itu. Saya memberitahu mereka bahwa Koki Garis memberikan itu kepada saya dan mengatakan bahwa itu adalah pesanan yang dibatalkan yang sudah diberikan oleh Frito. Frito terlihat terkejut dan mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang saya bicarakan. Jadi Harvey memberitahu saya bahwa saya tahu itu pencurian. Lanjutkan dan selesaikan makanan itu dan kemudian ambil barang-barang saya dan pergi. Itu adalah makanan terakhir yang akan Anda makan di sini. Saya mencoba menjelaskan kepada mereka bahwa saya diberikan makanan ini oleh Koki Garis. Tetapi mereka menolak untuk mendengarkan. Jadi saya menawarkan untuk membawa mereka ke dapur untuk menyelesaikannya dengan Koki. Tetapi ketika saya kembali ke dapur bersama mereka untuk berbicara dengan Koki Garis, dia sudah pulang untuk hari itu. Saya tidak punya pilihan selain mengumpulkan barang-barang saya, mengucapkan selamat tinggal, dan pulang. Di perjalanan keluar, saya memberitahu orang-orang yang bekerja di departemen saya sore itu apa yang terjadi, persis seperti yang terjadi. Mereka terkejut dan marah, tetapi lebih banyak sedih melihat saya pergi. Saya memutuskan bahwa ketika saya pergi, saya akan mampir ke kantor akuntansi dan mengambil tips yang mungkin telah dititipkan untuk saya minggu itu hanya untuk memastikan saya tidak kehilangan uang itu. Sebelum pergi, saya punya firasat untuk merekam dengan ponsel saya dan saya menyembunyikannya di saku dengan kamera menyala. Meskipun video itu seluruhnya hitam karena berada di saku saya berhasil mendapatkan rekaman suara yang agak redup dari percakapan Harvey dan Frito melalui pintu yang membahas bagaimana segala sesuatunya telah berjalan sesuai rencana dan bahwa mereka telah mencoba untuk menyingkirkan saya sejak pertemuan dengan departemen saya. Saya mengetuk pintu dan mereka langsung hening sebelum membukanya. Mereka bertanya apa yang saya masih lakukan di sana dan saya meminta tips saya. Mereka mengumpulkan apa yang ada di brankas untuk saya dan memberikannya. Meskipun kemarahanku meningkat karena apa yang baru saja aku dengar, aku memutuskan untuk tidak memutuskan hubungan ini segera, karena mungkin aku bisa menghancurkannya nanti. Aku menawarkan berjabat tangan kepada kedua manajer, berterima kasih atas kesempatan untuk bekerja di sana, dan pergi, pastikan untuk mengeluarkan ponselku dari saku dan merekam depan restoran, dengan tanda yang menunjukkan nama dan logo restoran tersebut. Bekerja di restoran, Anda belajar untuk selalu melindungi diri sendiri. Ini berlaku untuk sebagian besar pekerjaan, tapi ada sesuatu yang memberitahu saya bahwa saya akan membutuhkan semua ini nanti. Jika saya dituduh mencuri, saya ingin bisa membuktikan bahwa itu tidak benar jika pernah muncul dalam wawancara kerja di masa depan. Yang persis terjadi dan dari situlah semuanya mulai menjadi bencana. Di kereta pulang, saya mengirim beberapa pesan dan membuat beberapa posting di beberapa grup lokal di Facebook mengatakan bahwa saya baru saja dipecat dan bahwa saya sedang mencari pekerjaan secepat mungkin. Ketika saya turun di halte saya sudah mengatur wawancara untuk kemudian hari itu. Saya ditawari pekerjaan sekitar 5 menit setelah wawancara dimulai. Tapi setelah membahas detailnya, terdengar tidak cocok untuk saya, jadi saya menolaknya. Saya mewawancarai beberapa tempat lain dan menemukan satu yang sangat cocok, dengan kenaikan gaji yang signifikan dibanding pekerjaan sebelumnya dan saya tidak perlu berurusan dengan pelanggan. Itu adalah pekerjaan audit untuk perusahaan logistik. Namun, selama wawancara dengan manajer pekerjaan ini, dia menyebutkan bahwa dia sudah menghubungi tempat kerja saya sebelumnya dan berbicara dengan manajer umum, Harvey. Harvey mengatakan kepadanya bahwa saya dipecat karena mencuri. Untungnya bagi saya, manajer yang saya wawancara dengan meminta saya untuk menceritakan lebih lanjut tentang hal itu. Dan dia bersedia membiarkan saya mengeluarkan ponsel saya dan menemukan rekaman itu. Saya bertanya apakah suara dalam video itu sama dengan yang dia bicarakan di telepon. Itu benar. Itu sudah cukup bagi dia untuk meyakinkan bahwa saya tidak membuat video palsu. Dia mendengarkan dua manajer dalam video mengakui bahwa mereka telah mengatur saya dan menonton sampai akhir ketika saya menunjukkan depan restoran, lengkap dengan logo dan nama. Manajer yang mewawancarai saya, yang akan saya panggil Dean, langsung mempekerjakan saya dan meminta saya mengirimkan rekaman itu kepadanya. Saya melakukannya. Saya pikir itu sudah selesai. Sekitar 7 bulan kemudian, setelah menetap di pekerjaan ini dengan baik, HR mengirimkan email selamat datang kepada semua anggota tim baru kami, yang mencantumkan semua perekrutan terbaru, beberapa fakta tentang mereka, dan foto mereka semua. Mereka mengirimkan ini setiap kali mereka merekrut sekelompok orang baru. Salah satunya, Thomas, adalah mantan rekan kerja yang bekerja dengan saya di restoran. Kami pernah bekerja bersama di pos tuan rumah, jadi saya cukup senang melihat seseorang yang saya kenal dan sukai masuk ke tim. Saya melihat catatan di mejanya dan pergi menyapanya, dan bertanya mengapa dia meninggalkan restoran itu. Dia tidak pergi dengan sukarela. Dia dipecat karena perusahaan sedang dalam penyelidikan.
Ini dimulai sebagai masalah yang relatif kecil. Entitas korporat yang memiliki rantai restoran telah menerima email dengan video terlampir. Video itu difilmkan dari dalam saku saya. Itu cukup bagi korporat untuk mengirim seseorang untuk menyelidiki secara internal. Thomas cukup terkejut bahwa saya tidak mendengar apapun tentang itu, karena telah banyak upaya untuk menghubungi saya. Segera setelah dia mengatakan itu, saya masuk ke email lama yang saya gunakan ketika saya pertama kali melamar pekerjaan di restoran itu. Saya memiliki setidaknya 2 lusin email yang meminta saya untuk datang untuk membahas pekerjaan saya dan pemecatan. Saya tidak pernah membalas. Saya tidak peduli lagi. Saya juga telah mengganti nomor telepon sejak saat itu, jadi mereka tidak bisa menghubungi saya melalui telepon. Thomas melanjutkan menjelaskan bahwa sebelum korporat mengirim seseorang, Harvey dan Frito telah berbicara dengan departemen saya dan mencoba menawarkan peningkatan gaji kecil kepada mereka untuk memutar cerita kepada korporat tentang betapa saya tidak kompeten dalam pekerjaan saya dan gagal memenuhi tugas saya. Hari ketika auditor korporat datang, ada sejumlah orang dari departemen lama saya yang keluar. Mereka berhenti begitu saja, di depan wanita dari korporat, mari kita sebut Audrey, dan pastikan untuk memberikan informasi bahwa Harvey dan Frito sebelum pergi. Pukulan pertama bagi mereka berdua. Pukulan kedua datang beberapa hari setelah Audrey menunjukkan kepada Harvey dan Frito rekaman yang memicu semua ini. Mereka menyangkal dengan keras, tapi tidak ada yang meragukan suara Harvey. Unik. Tidak hanya itu, tapi video itu juga menangkap suara mereka dan saya ketika kami berjabat tangan dan berpisah dengan ramah, yang merupakan sesuatu yang sudah mereka banggakan kepada Audrey, berpikir bahwa itu membuat mereka terlihat lebih baik bahwa kami bisa berpisah dengan baik. Ini bukan pukulan kedua sebenarnya. Itu datang ketika jelas bahwa mereka perlu dipisahkan. Jadi Audrey mengirim Frito untuk bekerja di restoran lain yang dimiliki oleh perusahaan induk kami, dan sementara itu menurunkan Harvey menjadi manajer. Ini membuat mereka terpisah. Mereka dulunya adalah tim jahat yang tak terpisahkan, tapi tekanan dari penyelidikan mungkin telah mendorong mereka ke ambang kehancuran. Mereka berakhir saling menyerang, di Facebook, di sebuah postingan publik di halaman perusahaan. Postingan itu sudah dihapus, tapi Thomas menjelaskan bahwa Frito difoto dalam postingan Facebook di halaman restoran. Dan Harvey membuat komentar pasif-agresif tentang bagaimana Frito seharusnya bahkan tidak ada dalam foto karena sudah dipindahkan ke restoran lain karena pelanggaran. Frito melihat komentar ini dan mengatakan sesuatu seputar paling tidak ketika orang mencari nama saya di Google. Saya tidak muncul sebagai orang yang memukul istrinya. Yang Harvey tanggapi, sangat lucu dari orang yang selingkuh dengan istri Janet, bukan nama aslinya. Tapi Janet adalah gadis yang mereka tunjuk untuk secara resmi mengawasi departemen lama saya setelah mereka memecat saya, pengawas tidak resmi. Fredo menjawab bahwa seperti kamu belum pernah mencoba dengan setengah pelayan, mereka semua memiliki cerita tentang kamu mencoba menggoda mereka. Postingan itu dihapus, tapi tidak sebelum dilihat oleh Audrey sang auditor. Itu secara resmi pukulan kedua. Pukulan ketiga datang keesokan harinya ketika Audrey mulai mewawancarai staf wanita pelayan dan bartender, melihat apakah ada yang bisa mengonfirmasi bahwa Harvey telah mencoba mendekati mereka. Semua dari mereka diwawancarai secara terpisah, beberapa dari mereka memiliki cerita yang mirip. Setiap gadis yang mengonfirmasi bahwa Harvey telah mencoba mendekati mereka semua mengatakan bahwa dia menawarkan untuk menjadi sugar daddy mereka jika mereka mau mengirim foto telanjang, atau tinggal setelah tutup untuk bercanda dengannya. Harvey dipecat, tapi itu bukan yang terburuk. Audrey sang auditor bukan hanya seorang wanita acak dari korporat. Dia adalah mantan manajer regional untuk daerah ini dan secara pribadi telah merekrut istri Harvey sebagai manajer umum di restoran lain di kota. Jadi dia menelepon restoran tempat istri Harvey bekerja dan memberitahu istri Harvey segala sesuatu yang ia pelajari dari staf wanita pelayan. Kami kemudian tahu bahwa mereka telah bercerai karena dia mencoba selingkuh setelah dia telah memberinya kesempatan kedua untuk berubah setelah dia sudah memukulnya. Saya tidak tahu apa yang mendorongnya untuk memberinya kesempatan kedua setelah sesuatu seperti itu, tapi dia pasti tidak memberinya kesempatan ketiga. Setelah memecat Harvey, koki garis yang memberi saya makanan diwawancarai oleh Audrey. Saya tidak tahu bagaimana itu muncul, tapi pada suatu saat, dia secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa dia adalah imigran ilegal. Audrey memegang berkasnya di tangannya, dengan ID Illinois dan nomor jaminan sosial yang terdaftar, jadi ini membingungkannya dan dia mendorongnya untuk memberikan informasi lebih lanjut. Ternyata Frito memiliki beberapa hubungan dan memiliki pasar gelap kecil sendiri di mana dia membuat kartu jaminan sosial palsu dan ID untuk imigran ilegal yang dia pekerjakan dengan upah yang lebih rendah. Ini telah berlangsung setidaknya 4 tahun. Tidak perlu dikatakan, ini adalah kejahatan. Dengan potensi bencana PR yang mungkin dia hadapi, dia merasa tidak punya pilihan selain memberitahukan otoritas. PD setempat mendapatkan bantuan dari FBI karena beberapa bukti membawa mereka melebihi yurisdiksi polisi lokal. Frito ditangkap.
Dan dengan cepat memberikan nama-nama orang yang bekerja yang telah dia jual kartu jaminan sosial dan ID palsu. Saya tidak yakin apakah dia memberikan semua dari mereka, tapi dia menyebut sekitar 14 orang, dan dari 14 itu, setidaknya setengahnya sudah dideportasi pada saat Thomas dipecat. Salah satunya adalah koki garis yang memberi saya makanan saat saya dipecat. Thomas melanjutkan menjelaskan bahwa semuanya dimulai dengan saya dipecat. Tapi saya tidak pernah mengirim rekaman itu ke korporat. Saya hanya mengirimnya ke Dean ketika dia mempekerjakan saya. Saya bertanya kepadanya tentang itu, dan dia memberitahu saya bahwa dia mengirimkannya kepada istrinya karena dia adalah seorang pengacara. Dia ingin melihat apakah saya memiliki kasus untuk mungkin menuntut mantan pekerjaan saya, karena apa yang mereka lakukan itu salah. Tapi dia juga ingat bahwa ketika kami pertama kali membicarakannya, saya mengatakan saya bukan tipe orang yang akan mencoba menghasilkan jutaan dolar dari seluruh perusahaan karena kesalahan dua orang bodoh. Tapi saya juga mengatakan bahwa akan sangat menyenangkan melihat mereka kehilangan pekerjaan mereka juga. Jadi istrinya yang mengirimkannya kepada tim hukum di markas besar korporat dari mantan pekerjaan restoran saya. Bos saya memperlihatkannya kepada istrinya, yang meneruskannya kepada para kepala besar dari mantan pekerjaan saya. Mereka berdua hanya mencoba untuk memecat dua orang yang buruk kepada saya, tapi akhirnya menarik benang yang tak berujung sehingga tidak berakhir sampai ada tuduhan pelecehan seksual. Pengungkapan tentang manajer yang selingkuh dengan istri mereka dengan gadis yang terkait dengan orang yang mereka tempatkan dalam posisi otoritas, perceraian, PHK massal yang menunggu penyelidikan, perombakan staf, penyelidikan FBI tentang apa yang bisa dianggap sebagai perdagangan pasar gelap dokumen yang dikeluarkan pemerintah, dan setidaknya setengah lusin deportasi dan mungkin sebanyak 14 orang. Saya tidak tahu apakah ini dianggap sebagai balas dendam, karena saya tidak mengejarnya secara aktif. Tapi Thomas akhirnya menunjukkan kepada saya bahwa meskipun bukan balas dendam, itu pasti adalah bencana, dan lubang yang ditinggalkannya sangat besar.